Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji dan segenap rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali amin pada 1 Syawal. Kemudian dilihat oleh para sahabatnya dan keheranan para sahabatnya. Mengapa Rasulullah SAW kemudian mengucapkan amin sedangkan tidak ada yang berdoa pada saat itu? Kemudian sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin sampai 3 kali? Amin, amin, amin." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, tahukah engkau pada saat itu tadi ada malaikat Jibril yang kemudian datang kepadaku dan kemudian dia minta kepadaku kata Rasulullah untuk mengaminkan setiap doanya." Apa doa yang pertama? Doa yang pertama yang diucapkan oleh malaikat Jibril yang kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW mengatakan bahwa, "Ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasanya bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bisa kita bayangkan kalau seandainya malaikat Jibril melakukan doa, membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW, apa mungkin doa tersebut tidak dikabulkan? Kedurhakaan seorang anak kepada orang tua adalah kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita sebagai seorang anak yang setiap kita merupakan anak dari orang tua kita, jangan sampai bentuk dari percakapan kita ataupun body language kita itu dapat menyakiti atau bahkan mungkin dinilai mendurhakai orang tua. Maka banyak sekali dalam Al-Quran itu mengucapkan bahwa disandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di ayat yang lain bersandingan dengan ketaatan kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan diperintahkan kepadamu janganlah engkau menyembah kepada selain Allah dan hendaknya wabil walidaini ihsana, dan hendaknya kamu patuh kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan pahala kita kepada orang tua. Maka berbahagialah, bersyukurlah jika saat ini kita diberikan amanah untuk menjaga, untuk merawat kedua orang tua kita. Karena boleh jadi di kesempatan yang lain amanah tersebut tidak lagi berada di sisi kita. Karena apa? Karena orang tua kita telah tiada. Maka dari itu bentuk kedurhakaan kepada orang tua banyak hal saudara sekalian. Di antaranya bermuka masam, mengucapkan saja tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau mengucapkan kata-kata kepada orang tua. Saja tidak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, amin yang kedua dari Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa yang kedua? Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, hamba mohon ya Allah, jangan engkau terima ibadahnya seseorang yang melakukan ibadah puasa tetapi durhaka kepada suaminya." Kaum muslimah rahimakumullah. Suami adalah surganya bagi seorang istri. Artinya adalah seorang istri tidak akan mencium baunya surga jika suami tidak ridho kepadanya.
Karenanya maka kewajiban kita untuk kemudian mentaati suami kita, selama ketaatan tersebut tidak mendatangkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi suami kita, siapapun dia, selama memerintahkan kepada hal-hal yang baik, maka adalah kewajiban bagi kita untuk senantiasa mentaatinya. Karena sejatinya suami adalah pemimpin. Jangan terbalik, kita sebagai perempuan yang memimpin rumah tangga, sementara di sana ada posisi laki-laki sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu di dalam sebuah rumah tangga, soimat sekalian, tentunya pasti ada percekcokan, pertengkaran, perbedaan pendapat. Jangan dijadikan itu sebagai sebuah perbedaan yang sangat mendasar. Namun yakinlah perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan bagi kita untuk senantiasa membangun keluarga sakinah di dalam rumah kita sendiri. Maka karenanya kita ketahui bahwa suami dan istri adalah pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita merupakan pakaian, istri merupakan pakaian suami, dan begitu juga sebaliknya. Artinya apa? Untuk segala macam keburukan, untuk segala macam perbedaan, untuk segala macam kekurangan, hendaknya kita saling menutupi, harus saling menasehati, harus saling merangkul satu sama lain, sehingga bagaimanapun kekurangan itu menjadi sebuah momentum bagi kita untuk saling introspeksi dan saling berbagi. Kemudian jamaah sekalian, di dalam ayat yang lain disebutkan bahwa suami itu adalah pemimpin juga, pemimpin bagi anak-anak dan pemimpin bagi keluarga. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW ada mengungkapkan bahwa ada 4 golongan. Dalam kitab Salasun Darsan li Shaimat mengatakan bahwa sebenarnya kalau posisi kita sebagai perempuan shaimat sekalian hanya membutuhkan 4 kriteria saja yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan, membebaskan kita untuk masuk ke dalam pintu surga mana saja yang Allah bolehkan kita untuk memilihnya. Siapa golongan hamba-hamba Allah yang Allah persilahkan untuk kita memilih surganya nantinya? Yang pertama adalah perempuan yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Bukan sholat sunnah, hadirin sekalian, bukan sholat sunnah. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat rawatib, ditambah dengan sholat tahajud setiap harinya, Masya Allah, akan berpelimpahan ya seluruh amal kita yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ibadah. Kemudian yang kedua, bagaimana kriteria perempuan yang kemudian disilahkan untuk memilih surga, pintu surga mana saja yang Allah izinkan untuk perempuan itu memasukinya? Di antaranya perempuan yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Seperti saat ini, jika kita senantiasa puasa, melaksanakan sholat dan kemudian puasa pada bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan saja ya, bukan puasa sunnah, bulan suci Ramadan saja selama sebulan penuh, insya Allah kita tergolong dalam orang-orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, soimat sekalian, seorang yang menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya di tengah suaminya tidak ada, di rumahnya tidak ada orang dan lain sebagainya, senantiasa menjaga kehormatannya. Dan keempat, soimat sekalian, adalah mereka yang taat kepada wato'at zaujaha, senantiasa mereka yang taat kepada suaminya. Ini mungkin agak susah ya bagi kita yang mungkin mempunyai keras hatinya untuk senantiasa taat kepada orang tua, taat kepada suami. Tapi yakinlah dengan ketaatan tersebut akan membuka pintu surga yang selebar-lebarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah mempersiapkan kita untuk kemudian memasuki pintu surga mana yang akan kita lewati. Kata Rasulullah, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannata syi'ta. Silahkan jika engkau memenuhi 4 kriteria tadi, kata Rasulullah, silahkan masuk ke surga manapun yang engkau kehendaki, wahai muslimah. Nah, itu amin yang kedua. Kemudian amin yang ketiga yang Rasulullah SAW mengaminkan ya doanya malaikat Jibril. Amin yang ketiga adalah jangan engkau terima puasa dan ibadahnya ya Allah bagi hambamu yang senantiasa memutuskan tali silaturahim. Nah, ini
hubungan kita dengan sesama manusia. Jika puasa kemudian menempuh ya, bagaimana kemudian bentuk ketaatan qoribnya kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencapai keridhoannya, maka hubungan kita hablum minan nas ini harus senantiasa kita pupuk, karena itu menjadikan kita ya sebagai umat insan untuk senantiasa bersilaturahim, saling maaf memaafkan. Maka akhir nanti di Idul Fitri agar senantiasa puasa kita diridhoi Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, maka hendaknya kita menyambung tali silaturahmi, yang salah meminta maaf, kemudian yang bagi pihak yang dimintai maaf maka dengan berbesar hati saling memaafkan. Hadirin hadirat shaimat rahimakumullah, jika memang ibadah puasa Ramadan itu mengharapkan pahala dari Allah, karena man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan bulan suci Ramadan karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah akan mengampunkan, memberi ampunan kepadanya terhadap dosa-dosa yang telah dilakukannya sebelumnya. Maka di sisi yang lain diperintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta maaf kepada relasi kita, orang tua kita dan orang-orang yang berada di sekeliling kita untuk menjaga hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak merugi pada saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian dari saya, mohon maaf jika terdapat kekeliruan dan kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.